Kita akan mempelajari 4 nama-nama malaikat, tapi mungkin kita boleh rehat sejenak. Saya kembalikan ke moderator, atau kita lanjutkan, Pak Arianto. Boleh Bu, mungkin kalau 5-10 menit masih bisa Bu? Baik ya. Oke Bu, yuk Nah, masuk. ini berkaitan dengan angelologi ya, angelologi. Nah, kita sudah belajar tentang sidang ilahi. Nah, sekarang kita mengenal 4 nama-nama penting yang di dalam wawasan Yahudi itu ada 4 malaikat yang menyertai Israel. Nah, dari keempat nama ini, ya, Alkitab kanonik, ya, Alkitab protokanonik itu hanya mengenal Mikael dan Gavriel. Nah, tapi ada nama Uriel dan Refael. Jadi tentang angelologi ini, karena Alkitab kita itu mencatat sedikit saja tentang malaikat, ya, maka saya nanti akan memperkenalkan beberapa rujukan-rujukan dari kitab-kitab non-kanonik, ya, bukan untuk menambah-nambahkan kitab suci, bukan, tetapi semua ini hanya untuk menjadi wawasan bagi kita untuk memahami pemahaman lebih lanjut. Karena selama ini kebanyakan orang Kristen itu menganggap para malaikat ini sekedar pesuruh. Ya, para malaikat itu cuma nyanyi-nyanyi aja. Ya. Para malaikat itu cuma memandang wajah Allah. Tetapi kita harus memahami sesungguhnya para malaikat itu adalah anggota dari sidang ilahi, ya, yang seringkali diminta pendapatnya oleh Tuhan. Bukannya Tuhan perlu nasihat, ya, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang rendah hati dan Dia dapat menerima masukan-masukan dengan ciptaannya yang jauh lebih rendah dari Dia. Ya. Nah, Mikael, Gavriel, Uriel, dan Refael ini dipercaya dalam tradisi Yahudi, 4 malaikat ini menyertai perjalanan hidup orang-orang Israel. Dan kita akan mempelajari malaikat dalam tradisi. Ya, ingat ini tradisi. Jadi ini bukan doktrin. Kita sedang belajar tradisi. Ya. Nah, Mikael. Nama ini menarik sekali. Nah, Mikael itu adalah bahasa Ibrani. Ya, mi itu siapa? Ya. Mi itu siapa? K-nya itu seperti. Ya. Kemudian L. Ya. Mikael artinya siapakah seperti Allah. Jadi nama ini adalah suatu pertanyaan retoris. Kalau saya bertanya, Mikael, siapa seperti Allah? Apa jawabnya? Tidak ada. Jadi ini pertanyaan retoris. Dan kalau ini adalah nama dari salah satu malaikat, dan nama itu dituliskan dalam bahasa Ibrani, ya, apakah di sorga berbahasa Ibrani? Tentu saja tidak, ya. Karena di Firdaus itu menurut penglihatan dari Rasul Paulus, mereka mengucapkan kata-kata yang tak terucapkan. Ya. Menurut penglihatan dari Rasul Paulus, ya, di 2 Korintus pasal 12 ayat 2 sampai 4-nya. Nah, ini adalah Mikael, mi, ya, siapa? K-nya itu seperti, L itu Allah, konstruk dari Elohim. Mikael. Nah, Mikael ini adalah satu malaikat penghulu, malaikat pemimpin. Dalam kitab Daniel itu lebih menonjol sebagai penjaga umat Yahudi dari ancaman kekuasaan fasik dari Yunani dan Persia. Ya. Jadi Anda nanti bisa membacanya dalam Daniel 10 ayat 13. Nah,
Dalam Daniel 10 ayat 13 menyebut bahwa Mikael adalah akad Hasharim Harishonim. Jadi one of the chief princes. Ya. Dan perlu kita ketahui bahwa ada banyak sekali jumlah malaikat dan bahkan berlaksa-laksa. Mereka disebut bala tentara surga. Ya. Dan Mikael ini diberi gelar Hasar Hagadol. Ya. Jadi pemimpin Hasar atau prince yang besar. Ya. Atau Syar Hamal Achim. Ya. Atau Archangelos. Jadi pemimpin dari para malaikat di surga. Nah, dalam aliran Kristen tertentu, misalnya saksi-saksi Yehova, juga kalangan Advent hari ke-7, itu menafsirkan bahwa Yesus Kristus adalah malaikat Mikael. Ya, nanti kita akan bahas tentang itu juga, mungkin dalam pertemuan setelahnya. Dan juga di Alkitab protokanonik kita juga menyatakan dalam Yudas 1:9 ya, Mikael itu adalah penghulu malaikat, ya, archangel. Nah, apakah Yesus Kristus adalah malaikat Mikael? Ya. Menurut kalangan saksi-saksi Yehova, ya, bahkan kalangan Advent hari ke-7, ya, Yesus adalah Mikael, penghulu malaikat yang menjadi manusia, mati di atas sebuah tiang, ya, bukan salib tapi tiang panjang, ya. Bangkit dalam bentuk roh dan kemudian kembali ke surga untuk menjadi malaikat lagi. Nah, ini kepercayaan dari saksi-saksi Yehova. Pemahaman Yesus Kristus dalam pandangan saksi-saksi Yehova ini penting dalam kita pahami, ya, bahwa Yesus adalah Mesias saat dibaptis dan diurapi Roh Kudus. Yesus adalah anak Allah dan dia bukan Allah, ya, dalam pandangan mereka. Yesus adalah ciptaan yang pertama, jadi bukan ciptaan. Nah, yang keempat, Yesus lebih rendah dari Yehova. Yesus adalah inkarnasi dari penghulu malaikat. Malaikat siapa? Malaikat Mikael. Ya. Yang keenam, Yesus tidak mati di kayu salib, tapi mati dalam tiang pancang, jadi tiangnya lurus, ya, menurut mereka. Nah, Yesus mati selamanya, tubuhnya tidak bangkit dan dibangkitkan, ya, karena bangkitnya menurut mereka adalah dalam bentuk roh. Nah, penyamaan malaikat Mikael dan Tuhan Yesus oleh kalangan SSY ini, ya, terkait dengan perbandingan dua ayat di bawah ini, ya, dengan frasa malaikat dan malaikat-malaikatnya. Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya. Nah, Mikael dan malaikat-malaikatnya. Nah, itu kemudian diparalelkan dengan Matius 16 ayat 27 di mana Tuhan Yesus itu bersabda demikian. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Maka karena Yesus diiringi malaikat-malaikatnya dan Mikael itu juga diiringi oleh malaikat-malaikatnya, maka mereka berpikir secara silogisme, ya. Ilustrasi mereka itu didasarkan pada konklusi premis 1, ya. Anjing adalah binatang, ya. Premis 2, kucing adalah binatang, ya. Konklusi mereka, maka anjing adalah kucing. Nah, tentu saja tidak demikian. Jadi paralelisme dengan antara Wahyu 12 ayat 7 dan Matius 16 ayat 27 itu nggak nyambung sebenarnya. Jadi premis 1, anjing adalah binatang. Premis 2, kucing adalah binatang. Konklusinya, anjing adalah kucing. Ya nggak begitu. Ya. Jadi ini adalah pemahaman yang salah. Ya. Dalam Ibrani 1 ayat 6, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Nah,
Kemudian Wahyu 22 ayat 89, dan aku Yohanes, aku yang telah mendengar dan melihat semuanya itu, dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat dan telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Kesimpulan yang dapat kita tarik bahwa anak Allah, Tuhan Yesus, itu menerima sembah dari malaikat, di mana semua malaikat harus menyembah dia. Sedangkan malaikat itu tidak menerima sembah. Ya. Jadi tidak bisa kalau Yesus itu dikatakan sebagai Mikael. Ya. Aliran dari Advent hari ke-7, ya, hasil penginjilan dari Ellen G. White, Nabiah, ya, itu juga menyamakan Yesus Kristus itu dengan Mikael. Ya. Sebenarnya Yesus itu untuk waktu yang singkat, ia bahkan dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat. Ya. Apa maksud dari Ibrani 2 ayat 7? Itu sama dengan yang sudah kita baca tadi, bukan? Mazmur 8 ayat 6. Me'at me Elohim. Yesus dibuat untuk waktu yang singkat lebih rendah dari para malaikat-malaikat. Me'at me Elohim. Hampir seperti Elohim. Nah, ketika Yesus menjadi manusia, dia sedikit lebih rendah dari malaikat. Kenapa malaikat lebih tinggi? Karena malaikat tidak dapat mati. Nah, ketika Yesus menjadi manusia, dia menjadi manusia yang mortal. Maka ada sesuatu yang lebih rendah dari malaikat. Karena Yesus bisa mortal. Kenapa Yesus harus bisa mortal? Karena darahnya itu dipakai untuk membayar hutang dosa manusia yang dilakukan Adam sejak di Taman Eden, Kejadian pasal 3. Ya. Jadi Ibrani 2 ayat 7 sangat berhubungan dengan pemahaman yang ada pada Mazmur 8 ayat 6 tadi. Ya. Nah, bahkan ya dalam keadaan seperti manusia, Tuhan Yesus itu bisa takut dan gentar. Dan dia berdoa kepada Bapanya dalam keadaan yang singkat, dia dibuat lebih rendah dari malaikat sehingga Tuhan Yesus pun perlu diberi kekuatan oleh malaikat. Ketika dia ada dalam great agony di Taman Getsemani. Ya. Bahkan Tuhan Yesus mengeluh, Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Betul, ya. Yesus bahkan lebih rendah dari malaikat. Bahkan Yesus menjadi sangat ketakutan. Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap, tangis, dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, karena kesalehannya ia telah didengarkan. Yesus pernah lebih rendah dari malaikat. Me'at me Elohim. Tetapi Yesus jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat ketika dia kembali kepada hakikatnya, Ibrani 1 ayat 4. Jadi kualitas sosok malaikat Mikael dan Yesus Kristus, ya, Ibrani 1 ayat 6, ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Jadi Yesus Kristus menerima penyembahan, tapi seorang malaikat
tidak menerima penyembahan. Nah, Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Ya. Yang sulung itu bukan ciptaan yang sulung, tetapi dia yang menjadi pelopor, prototokos, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi yang sulung ini bukan ciptaan yang sulung, tetapi dia menjadi sumber atau menjadi kausa dari segala ciptaan. Yesus Kristus sang pencipta. Malaikat Mikael bukan sang pencipta. Kolose 1:16 ayat 17. Karena di dalam dialah segala diciptakan, segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan dari Dia dan oleh Dia. Ya, Alkitab kita jelas menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah sang pencipta itu. Mikael bukan pencipta. Ya. Kolose 1 ayat 17. Ia terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dari segala sesuatu yang ada di dalam Dia. Ini maksud prototokos tadi. Ya. Bahkan Injil Yohanes menyatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi dari segala yang diciptakan. Hakol nihya al yado. Umi baladei. Lo nihya. Kol asher nihya. Wah, ini kalau Anda melihat ada the emphatic of Semitic triplet. Jadi ada pernyataan yang khas dari orang Semit, yaitu hakasah, penyebutan 3 kali tentang kata niyah, segala yang dijadikan. Segala yang dijadikan oleh Dia. Niyah pertama. Nah, lo niyah, tidak ada sesuatu tanpa Dia. Yang dijadikan. Niyah lagi, ada 3. Jadi, Yohanes menuliskan naskah dalam bahasa Yunani ini, ya, tetapi mindset orang Yahudi menunjukkan ada 3 kali kata niyah, dan itu adalah hasakah yang khas dari sastra orang Semitik. Yang kedua adalah Gabriel. Nah, Gabriel itu adalah malaikat yang datang pada Maria. Ya. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Dan di sini Gabriel memberikan kabarnya kepada seorang perempuan yang dimana dia nanti akan melahirkan seorang putra dari Roh Kudus. Nah, kata Gabriel itu berasal dari 2 kata, Gever dan El. Ya. Gever itu orang perkasa, Allah. Nah, banyak juga cerita-cerita tentang Gabriel yang di luar kitab-kitab protokanonik. Dan Gabriel itu juga datang pada Imam Zakaria untuk mengabarkan kelahiran Yohanes Pembaptis. Ini bisa kita baca, seringkali kita baca dalam kisah-kisah Natal. Ya. Yang ketiga, ini tidak ada dalam kitab protokanonik, ya, tetapi ada dalam tradisi Yahudi. Refael, dari kata Rafa. Ya, Rafa itu menyembuhkan. Ya. Rafa menyembuhkan bisa juga dalam artian adjektif Rafa yang menyembuhkan. Ya, Adonai Rafa. Ya. Atau Adonai Rofeha. Lebih baik dikatakan Adonai Rofeha. Karena kata harofe hari ini tuh masih digunakan dalam bahasa Ibrani modern dalam artian dokter. Jadi Tuhan, ya, Allah itu dokter dari segala dokter. Nah, malaikat Rafael ini juga menjadi penolong bagi orang Israel. Nah, ada orang yang bernama Rafael, dia adalah putra dari Semaya, putra sulung dari Obed Edom. Tapi
Nabi Rafael ini dalam tradisi Yahudi dinyatakan sebagai salah satu dari nama malaikat yang menyertai bangsa Israel. Ya. Baik, nah ada 3 malaikat yang menjadi tamu agung dari Bapak Abraham, ya. Dan salah satunya adalah Mal'ah Adonai. Ya, apa itu Mal'ah Adonai? Nanti kita pelajari. Dan salah satu dari ketiga tamu ini adalah Rafael. Ya. Malaikat Rafael, Allah yang menyembuhkan itu memberikan kesembuhan kepada Abraham dan kepada Sarah yang dalam usia tuanya itu, sehingga mereka itu dapat melahirkan putra. Nah, ini karena kehadiran dari malaikat Rafael. Ini adalah penafsiran dari orang Yahudi. Orang Kristen tidak menafsirkan begitu. Nggak apa-apa, ini kan tafsir. Jadi kita masukkan sebagai pemahaman wawasan saja, ya. Jadi ada Mal'ah Adonai, ada Rafael. Yang dimana Rafael memberikan kesembuhan bagi Abraham yang sudah tua, juga bagi Sarah yang sudah tua, sehingga mereka dimungkinkan untuk dapat melahirkan putra di usia tua mereka. Ya. Dan ini ada dalam penafsiran dari Rashi, ya, Rashi Genesis, seperti ini. Ya. Dan kemudian dalam Kejadian 18 ayat 1 dituliskan, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon Tarbatim di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ya. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Nah, ini problem. Ada bapak orang beriman tapi sujud ke tanah menyembah dari tamu agungnya itu, orang ketiga. Nah, katanya tadi malaikat tidak menerima penyembahan. Ya kan? Nah, tapi ini kok Bapak Abraham menyembah malaikat. Nah, gimana ini? Nah, dalam penafsiran umum termasuk penafsiran Kristiani, ya, melihat bahwa 3 tamu agung ini, salah satu dari tamu agung itu adalah Mal'ah Adonai. Apa itu Mal'ah Adonai? Mal'ah Adonai itu adalah teofani dari Allah. Ya. Abraham memiliki pengertian bahwa satu dari ketiga tamu agungnya ini bukan malaikat biasa. Ya. Tetapi dia adalah teofani dari Allah. Maka tindakan Abraham yang sujud kepada tamu agungnya yang adalah Mal'ah Adonai itu adalah tindakan sujud kepada kewibawaan dari Tuhan yang melakukan teofani. Ya. Nah, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah dia sampai ke tanah. Ya. Ketika malaikat muncul di hadapan Abraham, mereka muncul dalam bentuk manusia, ya. Tetapi banyak dalam ilustrasi-ilustrasi malaikatnya itu bersayap, gitu ya. Nah, Abraham menyambut 3 tamunya itu, dan kemudian pasal berikutnya itu ada cerita mengenai penunggang balian Sodom, bahwa salah satu dari ketiga ini adalah Mal'ah Adonai yang adalah teofani dari Allah. Ya. Dan ini banyak diyakini juga oleh kalangan kita, orang-orang Kristen, bahwa itu adalah Mal'ah Adonai. Ya. Baik, sekarang kita belajar tentang satu malaikat yang namanya Uriel, dari kata Or. Or itu apa? Or itu terang. Ya. Nama malaikat Uriel ini tidak terdapat dalam kitab protokanonik, ya. Ada dalam kitab pseudepigrapha, yaitu 1 Henok 9 ayat 11. Ya. Juga ada dalam literatur-literatur Yahudi.
Ya. Menurut Midrash Rabbah, ya, bilangan 2 ayat 10, Uriel adalah salah satu dari 4 malaikat yang ditempatkan Allah di sekitar tahtanya. Ya. Dalam pemahaman Kabbalah termasuk Zohar, ya, para malaikat kehadiran ini diidentifikasikan dengan 4 malaikat suci yang dilihat oleh Yehezkiel dalam wahyu dan diterimanya. Ya. Dalam pemahaman Merkavah, ya, sosok malaikat Uriel ya diidentifikasikan dengan elang, ya, wujud elang atau kadang-kadang dengan singa. Keempat malaikat yang menyertai Israel ini ya menerangi 4 angin surga dan cahaya yang menerangi barat. Cahaya yang paling sempurna adalah milik Uriel, dari kata or itu adalah cahaya. Dan ini kisah-kisah mengenai Uriel ini hanya ada pada kitab-kitab tradisi, ya, kitab Zohar, Talmud, semacam itu. Ya. Ini kita masukkan sebagai wawasan saja. Ya. Jadi kita sudah belajar tentang 4 malaikat yang menyertai Israel: Mikael, Gabriel, Uriel, Rafael. Dan nanti apabila ada kesempatan lagi kita akan belajar mengenai 7 malaikat, ya, dalam tradisi Kristen juga. Ya, saya kembalikan ke Pak Haryanto, silakan.